Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good evening everyone. How are you today? I hope you are fine and in very condition, yeah. Okay, this week's editions, I am going to explain you the next, The next structures and related expressions, ya. Kita masih lanjut pembahasan kemarin untuk kategori structures, section 2 ya, structures. Masih tentang incomplete sentences ya. Kemarin kita udah bahas banyak ya. So today we are going to continue our discussion jenis soal berbentuk prepositional phrases. Nah, apa itu prepositional phrases? Seperti yang kita tahu bahwa preposition itu adalah kata depan ya. Phrase itu kumpulan kata yang jadi satu fungsi, frase gitu ya. Jadi di sini berbeda dengan klausa. Kalau klausa kemarin yang saya jelaskan, seperti ada adjective clause, noun clause gitu ya. Jadi kalau klausa itu kumpulan kalimat kecil, ya. Ada beberapa kata, namun dia ada sebagai subjek, ada sebagai predikat. Nah di sini untuk phrase itu tidak ada yang berfungsi sebagai subjek atau predikat, tidak ada. Nah ciri predikat itu kan ada to be atau kata kerjanya. Itu klausa. Kalau phrase tidak ada to be atau kata kerja, berarti hanya kumpulan kata, namanya phrase ya. Nah kumpulan kata ini biasanya kalau berbentuk prepositional phrase diawali dengan preposition atau kata depan ya. Ingat, diawali dengan preposition atau kata depan. Kalau kita lihat di sini ya, on the second level, wait a minute, let me highlight you ya. On the second level of the parking lot, on the second level, on the ini kan, on itu preposition, kata depan ya. Kata depan di sini semuanya on the second level of the parking lot itu adalah kumpulan kata-kata yang berfungsi jadi satu frase. Dan dia tidak ada kata kerja, dia tidak ada to be. Nah gitu ya. Itu berarti dia dinamakan frase. Frase kok diikuti dengan awalan kata depan itu namanya preposition ya, berarti prepositional phrase secara keseluruhan. Nah kalau nanti kalian ketemu soal-soal seperti ini, nanti pastikan nanti terjadi pola inversi. So when you come across with this kind of questions initiated by the preposition, it means you should have the inversion version. Harus nanti pola inversi. Apa pola inversi itu? Pola di mana terjadi pembalikan antara posisi predikat lebih dahulu, baru subjeknya. Kalau versi normalnya, subjek dulu, baru predikat ya. Nah, di sini karena ada on the second level, ada prepositional phrase ini loh, yang menjadikan terjadinya perubahan posisi antara predikat dan subjek. Nah, jadi didahulukan predikat dulu, baru subjeknya gitu ya. Nah, ciri-ciri predikat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya harus diawali dengan kata kerja atau to be. Dah, itu poinnya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, pastikan harus kata kerja dulu atau to be dulu baru subjeknya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau kita lihat di sini ya. Ini ada is, empty, is to be, berarti bisa dianggap dia sebagai sebuah predikat. Ada kemungkinan terjadi, betul gitu ya. Are empty juga sama, ada are di sini ya, itu kan to be. Berarti dia bisa diposisikan, dikatakan sebagai sebuah predikat. Nah, ini yang pasti salah adalah some empty stalls are. Karena predikatnya ada di akhir. Berarti opsi C itu pasti salah. Karena didahului subjek dulu baru predikat. Ini kalimat normal. Padahal yang kita bahas tadi adalah kalimat yang kurang normal ya. Karena didahului dengan prepositional phrase dulu baru predikat dan subjek. Berarti A, B, D itu sangat mungkin bisa dipilih karena diawali dengan predikat gitu ya. Problemnya adalah
apakah ABD ini diikuti subjek? Itu problemnya. Karena tiga-tiga ini itu sudah diawali dengan predikat. Kalau kita lihat di sini, empty. Empty ini kan kata sifat. Kata sifat tidak boleh jadi kata benda, ya. Tidak boleh berposisi sebagai subjek, pasti salah. Harusnya kalau mau betul, di sini ada empty, misalnya empty store, empty food misalnya, ya. Itu baru betul. Kata sifat tidak bisa dijadikan subjek, harus ada tambahannya, ya. Ini juga sama. Kalau A salah, otomatis B pasti salah, ya. Jadi hanya opsi D, are some empty stalls, are ini predikat, some stalls-nya ini adalah subjek. Kumpulan dari beberapa kata jadi satu fungsi subjek, ya. Intinya kan stalls. Stalls ini kan intinya kata bendanya. Pertokoan, ya, atau toko kelontong kan gitu, ya. Are some empty stalls? Ada atau terdapat beberapa toko yang kosong. Jadi tidak boleh hanya empty, harus butuh stalls-nya. Nah, sebenarnya kalimat berbentuk inversion ini kalau kita buat normal itu bisa, ya. Absolutely, we can make it normal. Jadi normalnya adalah, ya, kita kan biasanya bikin kalimat subjek dulu, predikat dulu, subjek dulu, predikat, kemudian dan diikuti kata keterangan atau objek. Seperti itu, ya. That is the normal way how we construct a sentence, right? So, kita buat normal aja deh gitu, ya. Jadi kalau kita buat kalimat normal, harusnya ini ya awalnya adalah some empty stalls are on the second level of the parking lot. Itu normalnya. Tapi dalam bentuk soal TOEFL itu biasanya akan terjadi beberapa variasi. Nah, one of the variations is like this. Didahului dengan prepositional phrase, baru predikat, kemudian disusul dengan subjeknya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Sekali lagi kalau normalnya, some empty stalls, beberapa toko yang kosong, are berada on the second level of the parking lot. Berada di lantai kedua tempat parkir itu. Itu normalnya. Oke, kalau abnormalnya, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Kalau saya terjemahkan, di lantai 2 dari tempat parkir itu terdapat toko-toko yang masih kosong. Gitu, ya. Oke, contoh selanjutnya masih tentang prepositional phrase. Mungkin kalian sudah tahu, ya. I assume that you have already known about preposition. There are such as on, in, at, ya, under, above, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari contoh preposition, ya. Jadi seperti ini, only in, ada in di sini adalah bentuk dari preposition, diikuti beberapa kata, itu namanya frase. Berarti kalau kita simpulkan, jadikan satu, itu namanya prepositional phrase. Bisa dipahami, ya? Saya baca, only in extremely dangerous situations, hanya pada saat, ya, situasi yang berbahaya. Berarti ini prepositional phrase bentuk waktu, ya, menunjukkan waktu. Hanya pada saat situasi yang berbahaya, atau mungkin juga bisa keadaan, ya, tidak hanya waktu, keadaan ini bisa, ya. Yang jelas ini ada in, berarti dia prepositional phrase, terlepas maknanya apa, gitu, ya. Maka polanya adalah akan terjadi pola inversi. Make sure it is like that. Make sure. In berarti prepositional phrase, kita harus buat kata kerja dulu atau predikat dulu, baru subjeknya. Nah, problemnya adalah, ini uniknya, ya. Mister, ini kan kata kerja, stopped, Mister. Berarti kita butuh subjek dong. Nah, itu pertanyaan bagus. That is absolutely smart questions, but you have to remember, ya. Ini kan pola yang salah. Harusnya kita cari apa? Predikat dulu, ya. Karena terjadi inversi, ada in di sini. Nah, karena kita terpenjara oleh kata stop itu kan kata kerja, berarti pola ini nggak berlaku, Mister, inversinya. Belum tentu, kita lihat dulu. Don't go to the milk. Ojo ke susu dulu, ya. Nah, kita lihat opsinya dulu, ya.
Meskipun ini nampaknya sekilas, ini subjek, terus ini kan stop predikat. Seperti kalimat normal ya, tetapi jangan terburu-buru dulu, kita lihat opsinya dulu ya. Tadi kan karena ada in, prepositional phrase, berarti harus pola inversi, gitu ya. Itu kan secara tadi konsepnya. Nah, kalau ada seperti ini, pastikan dulu seperti tadi, mana opsi yang paling salah dulu. Paling salah itu artinya apa? Yang didahului oleh subjek dulu, itu pasti salah. Kalau ada preposition di awal, ya. Nah, kita lihat di sini ada kata B ya, the printing presses will be stopped. Ini paling normal banget yang jawab itu seperti ini. Banyak yang jawab seperti ini ya. The printing presses will be stopped. Secara konsep itu pasti orang larinya ke sana. The printing presses will be stopped. Printing presses-nya adalah subjek, will be stopped-nya adalah predikat. Itu normal. Padahal permintaan dari kalimat ini it is abnormal because it is preceded by preposition. Diawali dengan preposition. Tidak bisa. Ya. Kalau B salah, otomatis C juga salah. Karena pattern-nya, polanya hampir sama. The printing process will be stopped. Nah, gitu ya. Jadi tidak mungkin lah. It is impossible. Very, very impossible. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tinggal ada dua kemungkinan. Tadi saya sampaikan bahwa pola inversi itu didahului dengan predikat dulu, baru subjeknya. Nah, kalau kita lihat sini ada opsinya ya, jangan lihat ininya. Lihat opsinya ya, lihat opsinya. A will be, will itu adalah kata kerja berbentuk modal auxiliary ya, atau will the printing be. Itu juga bisa modal auxiliary. Nah, problemnya adalah, Mister kita pilih yang mana? Will be yang gandeng atau will be yang terpisah? Nah, gitu ya. Sekali lagi, A dan D ini ada kemungkinan punya hak untuk dipilih. Karena dua-duanya polanya sama-sama dengan inversion, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika dia pola inversion dan ada modal auxiliary yang dibuat pasif, will be stopped, itu ya. Nanti pastikan akan terjadi pemisahan untuk pola inversi. Karena biasanya pola inversi itu adalah bentukan dari seperti pola kalimat tanya. Will you be there? Will you be there? Apa kamu akan ke sana? Gitu ya. Jadi opsi A jelas salah ya. Kenapa salah? Karena dia versi normal will be kan gitu ya. Jadi tidak bisa kita jadikan suatu pilihan jawaban ya. Jadi yang paling tepat adalah opsi D. Will the printing presses be stopped? Jadi be stopped ini tidak boleh terpisah karena dia berpola pasif ya. Verb to be, verb 3. Jadi gitu. Dan biasanya pun dalam kalimat normal kita pakai will, kemudian kita ada semacam adverb of frequency ya. Itu juga kita pisah biasanya. I will always love you. I will always love you, bukan I always will love you, kan gitu ya. Nah, jadi nanti kalau sekali lagi ketemu soal pola inversi, pola prepositional phrase, maka akan terjadi pola inversi. Nah, pola inversi itu sendiri jangan lihat kata kerja di sini ya. Biasanya adalah distractor, pengecoh. Agar kamu merasa, oh ini kok predikatnya sudah ada ya. Nanti kita tinggal cari subjek. Nah, biasanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya dengan pola konsep seperti ini. Oke, kita lanjut materi tentang concord. Concord adalah kelas 10, sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya, kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, the police itu subjek ya. The police itu subjek, investigating the crime. Nah, police ini adalah ya, dia tunggal tetapi dianggap jamak. Jadi satu kesatuan ya, bisa dianggap jamak atau satu kesatuan dia dianggap tunggal gitu ya. Contohnya kalau klub sepak bola itu kan tunggal ya, tetapi dia dianggap jamak gitu ya. Seperti Arsenal are, bukan Arsenal is. Bisa dipahami ya. Manchester United are
interested in recruiting Cristiano Ronaldo. Gitu ya. Tapi untuk police ini, dia kesatuan tapi dianggap tunggal. Ini agak membingungkan memang. Ya. Terkadang ada satu one unity considered to be plural, one unity considered to be normal atau to be singular. Gitu ya. Indonesia itu kan satu kesatuan dari pulau-pulau yang begitu besar ya. Kenapa is? Indonesia is the most beautiful country in the world. Kenapa tidak? Indonesia are the most. Gitu ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Apakah kita pakai is atau are? Nah, kita pakai is ya. Untuk perangkat kenegaraan biasanya itu juga pakainya is. Jadi pahami ya? Okay, so the answer is pasti is. The answer is. Lanjut, kenapa ini? Dia harusnya juga bisa ya. Dia harusnya juga bisa. The police was investigating the crime. Mungkin jadi ya, bisa jadi. Tetapi karena kita lihat ya, polisi kan dianggap tunggal, was juga tunggal. Tetapi karena tidak ada keterangan waktu yang menyertainya, itu dia dianggap present. Pastikan itu ya. When there is no time marker, you should consider that as a present. Oke, kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4 tentang parallel structures. Ini yang soal wajib baik di incomplete sentences maupun di error recognition, mencari kesalahan. Itu pasti ada ya, parallel structures. Nah, di mana di sini akan terjadi pola-pola yang sama. Depan, tengah, belakang sama polanya. Namanya juga paralel ya, setara. Ada penyetaraan di sini. Contoh, paralel sendiri tidak hanya terkait dengan bentuk-bentuk yang sama. Misalnya, I am smoking, drinking, sleeping, kan gitu ya. Itu berbentuk paralelisme di point verb. Ada juga paralel, artinya apa? Satu kesatuan antara konjungsi. So there is a parallelism related to the conjunctions. Ada paketan konjungsi. Misal, both pasangannya pasti ya, and, nah gitu ya. Both pasangannya and. As well pasangannya as well as. Not only pasangannya, but also. Either pasangannya, or. Seperti itu ya. Nor pasangannya, neither, kan gitu ya. Itu adalah contoh dari parallelism berbentuk conjunctions. Namun yang sering keluar biasanya juga terkait dengan parallelism di point verb atau point noun. Kalau depannya noun, belakangnya juga harus noun. Kalau depannya gerund, belakangnya juga harus gerund. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next. Oke. Wow, ini harus clear dulu ya. Wait a minute. Oke, kita clear dulu. Materi berikutnya tentang gerund. Gerund adalah kata kerja yang difungsikan sebagai kata benda. So you want to make a noun and you don't have any particular particular reasons ya, to make the nouns. Jadi hanya ada kata kerja, tapi kamu diwajibkan membuat kata benda. Gampang saja, tinggal kasih ing ya. Nah, karena dia berfungsi sebagai kata benda, maka gerund ini harus ada di posisi sebagai subjek atau objek. Karena subjek itu diisi kata benda, objek juga diisi kata benda. Tidak boleh kata kerja. Nah, bagaimana jika awalnya itu kata kerja, tapi dia difungsikan sebagai subjek? Makanya kita kasih ing. Jadi gerund adalah merubah posisi kata kerja menjadi kata benda yang bisa berfungsi sebagai subjek atau objek, namun dia harus di ending ya, dikasih ending ing gitu ya. Jadi pasti ini semua kata kerja ya. Learn itu kata kerja. Berarti kita kasih ing, learning gitu ya. Jadi ini mudah sekali, jawabannya adalah learning. Learning a new language can be very interesting. Belajar bahasa baru sangat menarik sekali, gitu ya. Oke, the next one ada pola to infinitive. Jadi pola
membalikan dari gerund, dia tidak menerima ing, tapi disisipi dengan to. Ada dua kata, konsepnya gini ya. Ada dua kata kerja, mau dijadikan jadi satu, itu biasanya kita tidak bisa mengawinkan mereka tanpa ada mahar. Maharnya berupa preposition to. Misalnya, aku ingin menikahimu. I want to marry you. No, it absolutely is crazy. It absolutely is crazy ya. It should be I want to marry you. Ya, gitu ya. I hope to help you. Kan gitu kan. The environmental group hopes, ini hopes juga. Jadi subjeknya adalah the environmental group, kelompok-kelompok pecinta lingkungan itu hopes. Nah, hopes artinya apa? Berharap. Berharap untuk apa? Mesti kan ada kata kerja kedua. Maaf, kata kerja bentuk tambahannya gitu kan. I hope berharap apa? Untuk bla bla bla. Pasti jawabannya adalah to restore ya. So the answer adalah I hope the group hopes to restore the forest, untuk merestorasi kembali hutan-hutan tersebut sesuai dengan kondisi awalnya, kondisi aslinya. Jadi gitu ya. The next one, conquered. Conquered adalah, oh ini tadi sudah ya, maaf ini sudah. Jadi pembahasan kita untuk incomplete sentences sudah selesai. Ya, coba nanti kita praktek soal sebentar, dan nanti sisa soal yang ada di sini kamu selesaikan di jam selanjutnya ini ya. Jadi setelah selesai saya presentasi, kalian coba kerjakan dan nanti bisa dikirimkan di apa namanya, di Google Form yang akan saya buat ya. Oke, oh sorry. Kita lanjut. Oh my god. Nah, ini saat kita latihannya ya. Oh ya, sebelum kita latihan strategi dulu ya. Strateginya adalah yang pertama, make sure the sentence has a subject and verb structures. Ini sudah saya sampaikan bolak-balik di awal dulu ya. Dalam mengerjakan soal berbentuk incomplete sentences atau structures, baik dia incomplete sentences maupun mencari kesalahan, error recognition, itu kamu pastikan ada subjek atau predikatnya. Harus ada, tidak boleh tidak ya. Subjek itu sendiri harus berisi kata benda ya, atau kata frase benda ya. Kalau benda kan misalnya seperti Jonathan books, satu kata saja ya. Tapi kalau frase benda itu the poor little boy, ini namanya frase benda, the poor little boy gitu ya. Juga bisa diisi subjek itu diisi dengan non clause. Jadi saya sampaikan non clause itu isinya adalah subjek dan predikat, tetapi didahului dengan what atau 5W 1H itu. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan ke-6 ya. Kemudian subjek juga bisa berupa pronouns, pasti ya, are you with, dan seterusnya itu. Nah, subjek juga bisa diisi dengan to infinitive, ini hati-hati ya. Kata kerja bisa dijadikan subjek, itu bisa memakai dua fungsi, tapi yang sering keluar di TOEFL itu biasanya adalah gerund ya. Smoking is not good for your health, gitu ya. Jarang sekali pakai to smoke is easy misalnya ya. To smoke is not good for your health. Tetapi masih ada kemungkinan untuk menjawab to infinitive ya. Tapi saya sarankan biasanya itu nanti berbentuk gerund. Itu aja ya. Kemudian kita udah bahas subjek isinya apa saja, sekarang predikat isinya apa? Isinya kata kerja ya, action verb, juga bisa diisi dengan linking verb ya. Looks, seem itu kan kata kerja juga kan, gitu ya. Dan predikat kata kerja juga bisa diisi dengan to be, am, is, are tadi ya sebagai predikat kan. Juga bisa diisi dengan auxiliaries, do, this, that, do, does, did, have, terusnya ya. Juga bisa diisi dengan auxiliaries atau modal auxiliaries seperti will, can, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kata kerja yang berfungsi sebagai predikat, gitu ya. Strategi kedua ya, lihat ya apakah subjek dan predikatnya itu sesuai atau sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di sini ya, engineers, ini contoh soalnya ya, engineers bla 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 for work. Engineers kan subjek ya. Bla bla bla, kita butuh apa ini? Ya jelas kita butuh predikat ya, pasti itu. Predikat diisi dengan kata apa? Ya tadi saya sampaikan ya, predikat itu pasti diisi dengan kata kerja. Ingat ya, predikat isi dengan kata kerja, atau kalau tidak ada kata kerja to be.
Kalau kita lihat di sini ya, A itu bukan kata kerja, salah ya. C, hopefully bukan kata kerja atau to be. D, bukan kata kerja atau to be, pasti salah. Jadi yang pasti benar adalah are needed. Are ini sudah ada to be dan ada kata kerja, pasti ya, gitu ya. Yang kedua, Fitzgerald subject, bla 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 the society, objek. Nah, kita butuh apa ini? Butuh predikat. Predikat dari kata kerja. Mister, problemnya adalah di sini semua kata kerja, Mister. Kita mau pilih yang mana, ya? Nah, ini jelas banget kalau kita lihat ya. Fitzgerald, bla 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 the society of the 90s in his novel The Great Gatsby. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bentukannya adalah jangan dilihat ini ya, jangan dilihat ini bentuk waktunya. Ini tidak in ya. Ini adalah the society of the 1920s novels. Ini bukan bentuk waktu yang seperti in 1920 misalnya ya. Bukan bentukan dari simple past tense. Beda. Ini menggambarkan novel yang mencerminkan masyarakat di tahun 1920-an. Berarti karyanya itu bukan karya yang di masa lalu, tapi novelnya menggambarkan isinya tentang masyarakat pada tahun 1920. Jadi kalau ada seperti ini, pernyataan seperti ini sangat sulit sekali ya. Kenapa? Karena orang biasanya akan terfokus pada pola bentukan waktunya di sini ya. Biasanya seperti itu, tapi ini salah. Karena tidak ada present, tidak ada past tense. Nah, kalau seperti ini, pastikan dia berbentuk simple present. Ini soal sangat rumit sekali, karena kita di-distract, diganggu dan diobok-obok. Diobok-obok ada bentuk waktu di sini. Pasti kita larinya ke mungkin D ya, mungkin D. Kalau D salah kenapa? Ya, satu, ini kan Fitzgerald itu kan tunggal, nama orang tunggal ya. Nggak mungkin have lah, harusnya has kalau betul ya. Nggak mungkin ya. Kalau kita cari past tense, tidak ada past tense, salah pasti ya. Berarti kalau seperti ini, kita kembali ke simple present. Simple present, kita lihat dulu subjeknya. Fitzgerald tunggal, berarti pasti ada S-nya. Reflex ya. Pasti jawaban adalah reflex yang ada S-nya, kan dia tunggal. Berarti yang tidak ada S-nya itu jamak. A, reflect, jamak. R itu jamak, have itu juga jamak. Cari yang paling tunggal, itu intinya ya. Oke, the next one, kita lanjut ke soal trik berikutnya. Sorry. Trik berikutnya. Nih ya. Bla bla bla, koma. Ya. Bla bla bla, koma. The demands of aerospace, medicine, and agriculture engineers are creating exotic new metallic. Di sini kalau kita lihat ya, ada kata engineers. Ini semuanya itu adalah keterangan. Kita langkah pertama kan cari subjeknya di mana, predikatnya di mana ya. Engineers itu subjek, are creating itu predikat. Sudah ada subjek predikatnya. Berarti ini mau diisi apa? Nah, kita lihat dulu opsinya. Kita lihat dulu opsinya antara A, B, C, D. Nah, gitu ya. Nah, problemnya adalah jika ada kata kerja semua ya, yang pasti salah adalah yang opsi D, itu pasti salah. Karena dia tidak mungkin ada klausa, kemudian ditutup dengan koma tanpa ada kata konjungsi, salah. Misalkan, when they are meeting, bla bla bla, koma, engineers itu baru betul. Ada dua klausa, harus diikuti dengan, atau didahului dengan konjungsi. Ini nggak ada konjungsi, tiba-tiba langsung they are, nggak boleh, salah pasti ya. Jadi kalau kita lihat sini ada dua opsi ya. Tadi saya sampaikan subjek itu harus diisi kata ing atau to verb one. Problemnya adalah mana kata yang masalah dulu ya, karena tidak berpola ing atau verb satu sebagai subjek. Ini semua kata kerja dia dianggap sebagai subjek, harus diingkan atau dikasih to, gitu ya. Yang pasti salah, tidak sesuai dengan poin-poin konsep ini adalah A, salah. D, salah. Karena kalau betul harus ada konjungsinya, nah gitu ya. Jadi antara B dan C, gitu ya. B itu kan being sama dengan ing, betul, ya. C kan to meet, betul. Nah, problemnya adalah sekarang kita cari tahu maknanya. Ini baru makna.
Karena ada dua pola yang bisa betul. Berarti maknanya apakah B pasif, being met, ya, ditemui, demands, pasti aneh ya. Kalau C pasti betul. Kenapa? Untuk memenuhi permintaan, ya, untuk permintaan kedirgantaraan, obat-obatan, pertanian, para insinyur, gitu ya. Jadi jawaban adalah C. Jadi secara makna dia bukan pasif tapi aktif, untuk memenuhi, bukan dipenuhi. Ya, tidak boleh. Ya. Oke, the next one, number 4, masih sedikit. Mary Gordon, bla bla bla. Ini soal kemarin ya. Bla bla bla, the early 90s, ada nama orang diputus dengan 2 koma, itu namanya appositive. Appositive itu selalu harus berbentuk non-phrase, tidak boleh ada to be atau kata kerja. Sekali lagi, ini appositive, penjelas subjek, diputus dengan 2 koma, itu harus berbentuk non-phrase polanya ya. Artinya non-phrase itu tidak membutuhkan to be atau kata kerja. Nah, kita cari tahu dulu mana yang ada to be, mana yang ada kata kerja. Pasti salah. A, ada was, salah. B, tidak ada dua-duanya, bisa betul ya. C, was, pasti salah. D, tidak ada was atau to be. Tidak ada was atau kata kerja, gitu ya. Berarti ada dua kemungkinan nih, antara B dan D. Kira-kira apakah B atau D? Kan dua-duanya tidak ada to be atau kata kerja. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Ada kata the early 90s. Ini adalah penunjuk waktu. Penunjuk waktu ya pasti in, kan gitu ya. Berarti sebelum kata 1990s ini kita kasih in-nya. Berarti B pasti salah, nggak mungkin in-nya di depan. Nah, maaf, kok jadi ini salah semua itunya. Mohon maaf, ya ini. Nah, harusnya saya kasih silang. Nah, ini pasti salah. Ini salah, ini juga salah, pasti yang in yang betul. Tadi saya nggak nyadar ini ya, ternyata ikonnya adalah centang. Terakhir, the first American novelist to have a major impact on world literature. Kita lihat di sini ya, the first American novelist itu subjeknya. Kalau ada subjek, ternyata ada kata kerja have, tapi terpisah dengan to, itu bukan predikat. Ini uniknya TOEFL. Ini uniknya bahasa Inggris. Artinya, kalau kita artikan ya, novelis Amerika pertama yang memiliki dampak yang hebat, dampak yang kuat terhadap dunia kesusastraan adalah gitu ya. Jadi to have ini itu bukan predikat, tapi penjelas dari American novelist. Dia berfungsi sebagai modifier dari subjek ini. Jadi jangan khawatir, jangan susah ya. Sekali lagi kalau ada kalimat di mana sudah ada subjek tetapi ada predikat, predikatnya terputus dengan to, itu sama dengan terputus dengan which, who, that, sama ya. Jadi semua kalimat ini, semua kata-kata di sini itu hanya berposisi sebagai subjek. Kita butuh predikat. Predikat selalu diawali dengan to be atau verb, gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Mana yang tidak to be dulu, mana yang tidak verb dulu. Nah, kita lihat di sini, sebentar. Ya. James Fenimore Cooper, salah. Wasnya di belakang ya. Kita butuh langsung to be atau kata kerjanya. Who was, salah. Kita tidak butuh ini. Nah, was itu paling betul ya. Kalau dia salah, ada it-nya salah. Jadi langsung, ini kan subjek, kita butuh was-nya sebagai predicate. Jadi seperti itu penjelasannya. Cukup panjang ya. Jadi semoga trik-trik yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Oh, masih ada satu trik ya. Tapi lupa saya. Terakhir ya. Strategi ketiga, see if the subject and verb are correct. Pastikan subjek dan predikatnya cocok. Hampir sama kayak tadi ya, hampir sama. It is impossible to believe that somebody ini subjeknya ya. Somebody actually, sebenarnya, somebody subjek, kita butuh predikatnya. That man itu objeknya ya. Mana? Somebody kan tunggal. Tunggal pasti ya jawabannya adalah yang ada S-nya ya. Tunggal yang ada S-nya. Kalau kita lihat di sini, have admires ada S-nya, tapi ada have-nya. Salah. Somebody tunggal, have itu jamak. Salah. Admire tidak ada S-nya. Salah, dia jamak. Have been ada have, ini somebody. Salah. Harusnya somebody has kan gitu ya.
Jadi cuma ada S-nya cuma A, admires. Jadi jawaban adalah A. Kemudian each of the doctors, setiap dari dokter in this building, di gedung ini, bla bla. Each itu tunggal. Dokternya jamak, betul. Tapi dia dianggap tunggal karena ada each. Satu dari beberapa dokteran gitu ya. Atau setiap dokter, setiap satu dokteran gitu. Ada each, ada every, itu dianggap tunggal. Maka kalau tunggal, dia harus ada S-nya. Kalau kita lihat di sini ya, ada R itu pasti jamak, salah. B, R, jamak. Karena mungkin lihatnya dokter ini ya, jangan. Lihatnya adalah each of. Lihat yang sebelum kata of-nya. Need itu kan jamak, tidak ada S-nya. Berarti hanya C ya, ada S-nya. Itu dia adalah tunggal. Each needs, kan gitu ya. Okay, I think that's all for our discussion today. I hope you understand very well about this incomplete sentences. Next week we will continue about the structures of error recognition. This is gonna be very wild and difficult. Oke. Ini apa ini? Bentar. Nah, ini praktisnya nih kan kamu kerjakan dan ditulis di Google Form ya. Nanti saya buatkan formnya. Ada berapa soal ini ya? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 soal ya. If you have any questions, just write down in WhatsApp group. And don't forget to study hard. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.